dipersembahkan oleh Apa yang orang belum tahu tentang sosok Anda, Gus? Yang belum diketahui orang lain adalah kebodohan saya. Ya, mana ada kiai menjawab salam seperti itu? Itu kan agak kurang kerjaan sebetulnya. Jadi dari kelas 5 pun Ibu sudah naksir atau baru Gusmus yang naksir? Saya dulu nggak mau. Ada yang atas nama Tuhan melecehkan Tuhan. Ada yang atas nama negara merampok negara. Ada yang atas nama rakyat menindas rakyat. Selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Agama harusnya menjauhkan kita dari dosa dan perilaku tercela, dosa kepada Yang Maha Kuasa dan kepada sesama. Para ulama punya tugas dan kewajiban mengajarkan ketaatan pada Tuhan dan kepekaan pada kemanusiaan. Menjadi panutan agama dengan ketakwaan, menjadi teladan bangsa dengan kesederhanaan. Banyak ulama yang bisa menjadi contohnya, dan Gusmus adalah salah satunya. Inilah Mata Najwa, panggung Gusmus. Bila kutitipkan dukaku pada langit, pastilah langit memanggil mendung. Bila kutitipkan resahku pada angin, pastilah angin menyeru badai. Bila kutitipkan geramku pada laut, pastilah laut menggiring gelombang. Bila kutitipkan dendamku pada gunung, pastilah gunung meluapkan api. Tapi akan kusimpan sendiri mendung dukaku dalam langit dadaku. Kusimpan sendiri badai resahku dalam angin desahku. Kusimpan sendiri gelombang geramku dalam laut fahamku. Kusimpan sendiri api dendamku dalam gunung resamku. Kusimpan sendiri. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa. Silahkan duduk, Gus. Oke. Kusimpan sendiri, tapi malam ini jangan disimpan sendiri ya, Gus. Malam ini tolong dibagi ke pemirsa Mata Najwa apa keresahan Gusmus selama ini. Saya itu kan warga negara dunia sebagai manusia. Saya adalah warga Indonesia. Saya warga Islam. Jadi saya punya tiga. Dan kebetulan tiga-tiganya sebagai manusia, sebagai orang Indonesia, sebagai Muslim, ada keresahan. Kita kembali ke zaman Qabil dan Habil. Padahal kita sudah melewati rasul-rasul, nabi-nabi, sampai Nabi Muhammad SAW. Kita masih tetap melakukan perilaku Qabil terhadap Habil. Kita saling memangsa. Saya khawatir ini adalah salah satu siksa Allah. Karena siksa Allah itu seperti dalam kitab suci saya, Al-Quran, itu bisa dari atas, min fauqikum, dari bawah, min tahti arjulikum. Tapi ada yang ini, sesama kita itu dibuat sedemikian rupa sehingga masing-masing memperlihatkan keganasannya kepada yang lain. Ini saya sebagai manusia. Oke, orang Indonesia, ternyata di Indonesia juga kita lihat, misalnya bukan hanya di alam nyata, di alam maya itu fitnah sudah luar biasa. Orang bikin meme dengan memasang fotonya Nana misalnya, bisa dihantam dengan segala macam. Itu luar biasa. Sebagai orang Islam, saya berpendapat bahwa orang Islam yang paling bertanggung jawab di negeri ini. Kita yang paling bertanggung jawab? Iya, karena kita yang mayoritas.
baik buruknya Indonesia ini tergantung pada mayoritas. Tapi kita tidak memelihatkan kegagahan mayoritas sebagai yang ngayomi, yang melindungi. Justru apa yang kita perlihatkan? Bukan kegagahan mayoritas justru? Dan kita lihatkan seperti orang yang bukan orang Islam. Orang Islam itu ada tatanannya, ada Qur'annya, ada sunnahnya, ada rasulnya sebagai panutan. Tapi kita alih-alih mengenal Allah, mengenal Nabi kita tidak, mengenal Quran lewat Syekh Google. Bahkan kita duduk bersama ini masing-masing lihat HP-nya sendiri-sendiri. Entah siapa yang diajak bicara. Kita tidak jarang melihat manusia. Jadi kita krisis komunikasi, krisis silaturahmi. Ini kan kita ketemu sama manusia, kita bisa lihat, oh ternyata ini sama dengan saya. Makhluk yang dihormati oleh Allah, makhluk yang dihormati oleh Tuhan. Jadi Tuhan kita itu memuliakan kita sebagai anak cucu Adam. Tidak menghormati kita sebagai kiai, tidak sebagai ustadz, tidak sebagai pembawa mata najwa, Sebagai manusia. Saya ingin pemirsa kenal lebih dekat dengan Gusmus lewat tayangan, Gus. Jadi kita sudah merangkum karena ada banyak sekali atribusi yang dimiliki oleh Gusmus. Kiai, seniman, kemudian juga budayawan. Ada yang menyebut ini dia profil singkat orang yang ada di depan kita saat ini. Mustafa Bisri, Gusmus, sapaan akrabnya. Lahir di Rembang 10 Agustus 1944. Pemimpin pondok pesantren Raudatul Talibin ini adalah lulusan Universitas Al-Azhar Kairo. Dia hobi bermain bola saat kuliah di Mesir. Sebagai tokoh agama, ceramahnya juga syarat dengan nilai-nilai toleransi. Ayah dari 7 anak ini tidak hanya dikenal sebagai sosok seorang ulama. Gusmus sekaligus seniman dan budayawan dengan beragam karya menawan. Karya puisi dan sajak Gusmus syarat dengan kritik hingga renungan agama, antara lain berjudul Puisi Islam dan Sajak Atas Nama. Bukan melulu puisi, Gusmus juga menulis buku humor tentang Indonesia. Gusmus juga seorang pelukis. Minatnya melukis sudah muncul sejak belajar di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta. Ia kerap menyambangi rumah-rumah pelukis, diantaranya ke kediaman maestro pelukis Indonesia, Afandi. Gusmus juga terkenal aktif di berbagai media sosial. Di Twitter salah satunya, ia memiliki jumlah pengikut lebih dari 1,5 juta orang. Hanya singkat saja karena saya ingin justru malah Gusmus yang menceritakan ke kami apa yang orang belum tahu tentang sosok Anda, Gus. Yang belum diketahui orang lain adalah kebodohan saya. Kebodohan? Ya. Saya terdiam, Gus. Biasanya tidak ada orang yang mengaku bodoh, Gus. Saya bukan mengaku. Saya memang bodoh. Memang bodoh? Iya. Apa misalnya contoh kebodohan Gusmus? Ya, ini nggak bisa jawab Anda sekarang. itu bukan bodoh, Gus. Itu mungkin gugup. Apa Gusmus gugup malam ini tidak kan, Gus? Enggak. Tidak. Anda baca itu, saya punya buku namanya Canda Nabi. Saya baru mau tanya, apa karena itu makanya Gusmus menulis buku Canda Nabi? Ya, jadi Nabi itu suka bercanda, Gus? Sisi Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah disentuh atau jarang disentuh gitu untuk halusnya itu. Jangan disentuh oleh balik ustadz itu adalah sisi kemanusiaan Rasulullah ini. Apa Gus Canda Nabi misalnya? Jawabnya Nabi Kanjeng Rasul. Ada seorang desa, dia itu suka kalau datang ke Madinah, ke kota, selalu membawa makan hasil buminya ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kurma apa, madu gitu. Suatu ketika di pasar, jadi Rasulullah itu ke pasar. Jangan Anda anggap ke masjid terus. Ke pasar juga? Iya, ke pasar. Rasulullah ke pasar. Lihat orang ini. Dipeluk dari belakang, sikap orang. Rasulullah mengatakan, siapa mau beli budak? Ini budak. Tak saya.
diri kan, yang dipeluk kan mau paskan diri. Dilihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah Rasulullah, saya tidak laku dijual Rasulullah. Kamu sangat berharga bagi saya. Itu bercanda dengan anak buahnya, sahabatnya. Jadi Rasulullah itu bercanda, tetapi tidak pernah kata-katanya itu bohong. Ada seorang wanita tua bertanya kepada Rasulullah, minta didoakan, Rasulullah, saya didoakan masuk surga. Kata Rasulullah, saya beritahu ya, di surga itu tidak ada orang setua kamu, tidak ada. Nangis. Bu, jangan nangis dulu. Nanti orang yang setua Anda itu kalau di surga menjadi muda kembali, baru ketawa. Romo dan Kiai kok peluk cium, kok cium tangan, Romo cium tangan Kiai, lu apa salahnya?